Assalamualaikum Bunda. Ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini walaupun pakai ayam dan ukurannya lumayan besar, tapi masih bisa Bunda jual dengan harga 2000-an aja. Jika untuk jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Ini saya menggunakan yang curah aja. Harga per kilonya cuma 9.500. Kemudian masukkan juga gula pasir sebanyak 50 gram serta telur 1 butir. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 16-17 butir. Masukkan juga ragi sebanyak 2 sendok teh serta air 90 ml. Ini air dingin biasa ya Bun, jadi tidak hangat ataupun air es. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Ini mengaduknya nggak usah sampai kalis, tapi kita aduk sampai secukupnya rata aja. Kalau sudah cukup rata, kemudian masukkan 30 gram margarin. Dan ini setelah dimasukkan margarin, maka ini akan kita ulen sampai kalis. Ini saya mengulennya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Tangannya sudah dicuci bersih. Jika mengulen menggunakan tangan, saya biasanya sampai 15 menit. Tapi kalau menggunakan mixer bisa hanya 7-8 menit saja. Oh ya, untuk raginya Bunda jangan menggunakan ragi instan yang saset itu ya, karena ragi instan yang saset itu cukup mahal. Kalau untuk jualan, harga ragi saset instan itu 5.000, cuma dapat 11 gram. Tapi kalau Bunda menggunakan ragi yang curah, itu murah banget, 5.000 bisa dapat 100 gram. Jadi jauh banget ya Bun ya. Tapi memang kalau menggunakan ragi yang curah, Bunda harus ekstra dalam menyimpannya karena sangat rawan tidak aktif, jadi harus benar-benar disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Oh ya, adonan roti di awal memang terasa agak lengket, tapi nggak apa-apa. Biasanya nanti setelah kita ulen dan di proofing, adonan akan menjadi lebih elastis dan tidak lagi lengket di tangan. Nah, ini sudah diulen 15 menit, sudah cukup ya. Dan ini akan saya istirahatkan dulu selama kurang lebih 1 jam atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Tapi ini tergantung suhu ya Bun. Kalau suhu di tempat Bunda lebih panas, mungkin bisa jauh lebih cepat proofingnya. Dan jangan lupa adonannya ditutup ya Bun, agar tidak kering. Sambil menunggu adonannya di proofing, kita akan menyiapkan isinya dulu. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis dalam wajan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Pertama kita tumis bumbunya dulu. Di sini saya hanya menggunakan bawang putih dan bawang merah. Bawang putihnya 3 siung aja dan bawang merahnya 1 siung. Ini saya cincang halus. Kemudian ini kita tumis sampai harum. Kalau misalnya Bunda ada bawang bombay itu lebih enak ya Bun ya, tapi karena saya lagi nggak ada bawang bombay, jadi di sini saya menggunakan bawang putih aja. Nah, ini kita tumis sampai matang. Jika bawang merahnya ini udah matang dan berbau harum, kemudian masukkan daging ayam cincang. Ini sekitar 50 gram aja. Ini biar untuk penyedapnya dan pewanginya ya, karena beda rasanya kalau pakai ayam atau nggak pakai ayam. Walaupun ini ayamnya cuma sedikit, nanti kerasa bedanya. Ini sebenarnya dari ayam dada filet yang saya cincang manual, nggak pakai chopper. Ini cincangnya pakai pisau aja, biasa aja. Kemudian masukkan juga wortel yang sudah diiris-iris kecil-kecil seperti ini. Ini wortelnya kita pakai cuman 50 gram aja. Kemudian masukkan juga sayurannya. Di sini saya menggunakan daun kelor ya Bun ya. Kalau misalnya Bunda punya sayuran yang lain, misalnya daun bawang ataupun daun katuk atau apalah yang berwarna hijau, boleh dimasukkan juga. Ini nggak mesti daun kelor ya. Kemudian masukkan sekitar 500 ml air, tapi di sini saya nggak masukkan semua, saya masukkan secara bertahap aja. Dan masukkan juga susu SKM. Di sini susu SKM-nya saya pakai sekitar 3 sendok makan. Nah, ini saya ambil sisa-sisa yang ada di mangkuk menggunakan air yang ada di wajan biar bersih ya. Nah, kemudian ini kita aduk dan kita masak ya sampai matang. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya, kita ratain. Nah, kemudian masukkan juga lada bubuk setengah sendok teh, kemudian garam 1 sendok teh,
Juga masukkan kaldu ayam ya, kaldu bubuk. Di sini saya pakai 1 sendok teh. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Oh ya, tadi saya juga memasukkan sekitar 1 sendok makan gula pasir, tapi maaf ya Bun, nggak ke record. Dan ini kita masak sampai wortel dan ayamnya matang. Kalau sudah matang, masukkan 3 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan sedikit air seperti ini. Jadi dia agak encer-encer kental gitu ya Bun ya. Nah ini kita masukkan dan kita aduk sampai rata. Ini posisi apinya kecil aja biar terigu yang kita masukkan nggak langsung menggumpal. Nah ini kita aduk-aduk sampai rata dan sampai dia mendidih, agak mendidih lagi ya, sampai terigunya matang. Dan sebaiknya ini terus diaduk sampai terigunya benar-benar rata, karena kalau nggak terus diaduk ini terigunya bisa menggumpal, karena tadi kita terigunya agak banyak ya Bun ya. Memang ciri khas dari rogut itu dia agak kental-kental gitu ya, tapi untuk kekentalannya itu tergantung dari selera masing-masing. Ada yang pengen kental banget gitu ya, ada yang cukup agak-agak encer aja. Tapi karena kita untuk jualan, ini akan saya buat agak lebih kental ya, jadi nggak cepat melebar kemana-mana. Nah ini masih sisa terigu yang tadi yang di dalam mangkok ini saya bersihin, jadi dipakai semua 3 sendok makan tadi ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Kalau sudah dimasukkan terigu seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya Bun ya, jadi harus tetap diaduk. Nah ini menurut saya ini kurang kental, jadi nanti akan saya tambahkan maizena. Masukkan sekitar 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Ini posisi apinya tetap kecil ya Bun ya, dan ini kita harus aduk terus menerus sampai rata. Jadi ini jangan di tinggal-tinggal dan dibiarkan, karena kalau misalnya kita biarin nggak diaduk-aduk nanti akan menggumpal ya. Nah ini kita aduk sampai rata. Nah kalau sudah diberi maizena seperti ini udah final ya Bun ya, jadi nanti tinggal dikoreksi aja rasanya. Nah setelah kita masukkan maizena ini langsung dia teksturnya lebih kental ya Bun ya, kentalnya beda dari yang terigu tadi. Jadi nanti walaupun udah dingin dia nggak akan mencair ya, jadi tetap kentalnya awet. Jadi kalau misalnya mau disimpan untuk stok, ini udah bisa kayak gini ya, kekentalannya udah cukup. Nah ini kita masak sampai mendidih ya, sampai tepungnya matang. Jika sudah mendidih dan meletup-letup, ini udah matang ya, dan ini bisa langsung kita angkat. Dan ini sudah 1 jam, kita lihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini akan saya buang gasnya dahulu dan nanti akan saya pindahkan ke meja kerja. Ini adonannya udah berubah ya, nggak lagi lengket di tangan dan sudah terasa lebih elastis dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Jika ingin lebih akurat dan untuk jualan, sebaiknya Bunda membaginya dengan menggunakan timbangan. Tapi karena di sini saya untuk dimakan sendiri, maka ini akan saya kira-kira aja ya. Cara membagi menjadi 16 bagian dengan dikira-kira sangat mudah. Bunda tinggal bagi 2, kemudian dibagi lagi 4, kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti hasilnya menjadi 16. Jika sudah dibagi menjadi 16 bagian, kemudian ambil satu adonan dan kita bulat-bulatkan dengan cara ditarik seperti ini, biar nanti bagian atasnya mulus ya. Kemudian kita rounding di meja kerja, sedikit aja. Nah, kemudian ini saya giling-giling lagi di tangan biar bentuknya agak lonjong. Jadinya nanti seperti ini ya Bun ya, jadi nggak bulat tapi agak lonjong. Dan ini letakkan di piring ataupun di loyang yang sudah ditaburi dengan terigu ya, biar nggak lengket. Atau Bunda juga boleh menggunakan kertas roti ya, tapi kalau nggak mau pakai kertas roti ya itu tadi alasnya ditaburi terigu biar nanti kita mudah ngangkatnya saat mau digoreng. Nah ini lanjutkan sampai selesai membentuk-bentuk agak lonjong tadi ya, dan kalau sudah selesai nanti kita proofing dulu, kita istirahatkan lagi sekitar 20 menit sebelum digoreng ya. Tapi maaf tadi proses proofingnya nggak kerekam juga, jadi ya sudahlah, nggak apa ya Bun ya, yang penting ini setelah di bentuk-bentuk lonjong kita proofing dan kemudian akan kita goreng. Tapi sebelum digoreng ini akan kita baluri dulu dengan tepung panir. Sebelumnya kita celup dulu di putih telur yang sudah dikocok lepas ya, kemudian kita gulingkan ke tepung panir. Ini tepung panirnya nggak usah ditekan-tekan, karena memang kalau pakai putih telur dia langsung lengket ininya tepung panirnya, nggak seperti kalau pakai larutan terigu ya. Nah jadinya seperti itu.
Dan nggak perlu menunggu sampai semuanya selesai dipanir, ini bisa langsung kita goreng. Jadi dapat berapa biji, yang penting bisa penuh wajan ya, ini langsung kita goreng. Karena kalau misalnya masih nunggu lagi, khawatir nanti rotinya jadi overproofing. Jadi ini kalau udah dapat sekitar 5 biji ya, ini langsung akan saya goreng aja. Goreng dalam minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Ini minyaknya lebih bagus, minyaknya banyak ya bun ya, jadi dia minimal setengahnya terendam. Ini kita goreng menggunakan api yang kecil aja, digoreng sampai mateng, sampai dua sisinya berwarna kecoklatan. Nah ini sudah mateng ya bun ya, ini udah ukurannya jadi jauh lebih membesar ya bun ya, semakin montok-montok, dan ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Jadi ini akan langsung saya angkat aja. Jika sudah diangkat semua, lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah ini yang udah kita goreng tadi, ini luarnya ini benar-benar garing dan crispy dari tepung panirnya, karena tadi kita menggorengnya menggunakan api kecil ya. Memang kalau menggunakan api kecil, jadi tepung panirnya ini jadi ekstra crispy ya. Kemudian ini akan saya isi menggunakan rogut yang udah kita buat tadi, tapi sebelumnya ini akan saya gunting dulu bagian tengahnya, jadi belah tengah seperti ini, dan ini jangan sampai putus ke bawah, jadi cukup terbuka aja seperti ini. Dan tadi rogut yang udah kita buat tadi saya masukkan ke dalam plastik segitiga biar mudah memasukkannya ke dalam belahan roti ini. Masukkan rogut secukupnya ke belahan yang tadi udah kita buat. Nah ini kalau menggunakan plastik segitiga lebih mudah ya bun, tapi kalau nggak ada plastik segitiga bisa menggunakan plastik biasa aja yang ujungnya digunting, atau bisa juga menggunakan sendok ya untuk memasukkan ke belahannya ini. Agar rasanya lebih enak dan tampilannya lebih cantik, ini saya beri sedikit saus mayones, juga saus tomat. Soal rasa, ini jangan diragukan lagi. Lembutnya roti berpadu dengan gurihnya rogut ayam. Ini enak banget. Bunda harus coba ya. Ini selain untuk ide jualan, juga cocok untuk jadi ide camilan keluarga. Oh ya, untuk satu resep ini modalnya sekitar 17.500, menghasilkan 16 roti rogut. Jadi modal satuannya kena di harga 1.093. Ini masih bisa Bunda jual dengan harga 2.000-an aja. Atau disesuaikan lagi ya dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.